Berikutnya yang kelima. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri kepadaku hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Hambaku mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta kepadanya, kalau aku sudah sayang kepada hambaku itu, aku akan menjadi matanya. Dia melihat dengan pandangan Allah. Artinya enggak ngelihat yang haram. Aku akan menjadi tangannya. Dia memegang dengan pegangan, maksudnya sesuai dengan tuntunan Islam. Enggak mungkin menggunakan tangan megang yang haram. Aku akan menjadi kakinya. Jangan bayangkan Allah punya kaki. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak selevel dengan apapun. Maksudnya tidak melangkahkan kaki kepada yang haram, tidak menggerakkan tangan tanda tangan pada yang haram, tidak melihat kepada yang haram. Dengan apa kita bisa sampai ke level itu? Ya dengan amalan sunat. Apa di antara amalan sunat? Baca Quran. Jadi saya ke kediaman Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Habis sholat maghrib, mereka duduk ramai-ramai baca Al-Mulk, baca Yasin, baca Ratib, baca zikir. Nah, jadi memang tradisi membaca Al-Quran ini adalah membangkitkan semangat, menghilangkan galau. Kalau sudah semangat, terjalin silaturahim, hilang suuzon, maka insya Allah dibukakan Allah pintu rezeki. Yang terakhir, yang ke-6. Yang ke-6 adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Hadisnya ada dalam Sunan Musnad Ahmad bin Hanbal. Ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, selamatkan aku dari kesusahan, wal hazan, kesulitan, wal ajz, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, bakhil, pelit, kikir, medit, kedekut, wa ghalabatid daini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Dengan apa mengusir yang 8 ini? Dengan baca Quran. Membaca Quran itu membangkitkan semangat. Kalau kita kurang semangat membaca, dengarkan orang lain baca. Dengar MP3, dengar qori-qori ngaji. Supaya selamat dari ham, hazan, ajz, kasal, jub, bukhl, hudal aidaini, wa ghalabatir rijal. Itu 6 poin sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Tuan Guru atas ilmunya. Insya Allah memperjelas begitu ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan mukjizat Quran yang dikorelasikan dengan rizki yang kita peroleh begitu ya. Jadi kadang kita ngajinya itu sepenggal-sepenggal gitu, mempertanyakan aku sudah sholat, sudah baca Quran, kok rezekinya segitu-gitu aja gitu. Padahal makna dari rezeki tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru bukan hanya sebatas uang begitu ya. Sehat juga rizki, anak soleh juga rizki, keluarga sakinah juga rizki. Dan kemudian tadi beliau juga menghubungkan begitu ya, membaca Al-Quran dengan meningkatkan rezeki kita itu seperti apa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, Allah kasih rahmat, kemudian di Quran Surat Ar-Ra'du, hati kita menjadi tenang, dan selanjutnya ketika hati kita sudah tenang, Allah menjadi golongan yang dibanggakan oleh Allah, dan bangkitlah semangat kita, hilanglah galau kita, sehingga terbukalah pintu-pintu usaha gitu ya, pintu silaturahmi, sehingga rezeki kita menjadi terbuka begitu Bapak Ibu. Jadi tetap ada sunatullahnya gitu. Tidak ujuk-ujuk
misalnya baca Quran langsung jatuh di depan kita duit 1 miliar gitu, nggak gitu juga. Baik, kita akan lanjutkan sesi selanjutnya di sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Saya akan persilahkan pilih beberapa orang yang ada di Zoom ini. Masya Allah sudah banyak, ada belasan orang yang sudah angkat tangan. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu raise hand ya. Di Zoom ini ada fitur untuk raise hand, angkat tangan. Langsung saja diklik. Untuk yang pertama saya persilahkan Bapak Ferdian. Ferdian Sakti. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bang Alvin atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, Profesor Haji Ustadz Abdul Somad, Dokter of Filosofi. Selamat malam Ustadz. Saya Ferdian dari Jombang. Ustadz ingin bertanya terkait dengan materi kali ini, sangat menarik Ustadz. Ini masih relevan dengan materi hari ini. Jadi saya ingin menghubungkan dengan tema malam ini tentang mukjizat Al-Quran pelancar rezeki Ustadz. Jadi saya tuh ingin berkonsultasi mengenai dilema yang saya hadapi. Jadi alhamdulillah saya juga berusaha untuk rutin membaca Al-Quran dan menjaga sholat. Namun ketika berada di lingkungan kerja, secara refleks biasanya saya terkadang masih tergelincir dalam kemaksiatan lisan, Ustadz. Seperti yang tidak sengaja itu seperti gibah dengan teman kerja atau dengan rekan kantor. Dan di sisi lain ada ketakutan jika saya menjauh, hal itu akan menjadi dampak keharmonisan pekerjaan, keharmonisan dengan rekan kerja di tempat kerja, yang dimana itu menjadi sumber nafkah saya. Dan pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana kita bisa merasakan mukjizat Al-Quran tersebut yang insya Allah istiqomah dibaca setiap hari, bukan hanya sebagai pelancar rezeki secara materi, namun juga sebagai perisai yang mampu membentengi lisan dan hati kita dari maksiat di tempat kerja. Dan bagaimana pandangan Islam, Pak Ustadz, terkait keberkahan rezeki yang dijemput dalam kondisi lingkungan yang seperti itu. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, maksiat lisan dan maksiat yang lain.